Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Kiki Prabowo, mahasiswa semester 6 program studi gizi Fakultas Psikologi Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang ide bisnis berbasis BMC atau Business Canvas Model. BMC, Bisnis Model Canvas, sebagai tugas pengganti UAS mata kuliah Entrepreneurship Gizi yang diampu oleh dosen kami, Ibu Rati Rizky Nirwana. Mengenai ide bisnis yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini, saya memberi ide bisnisnya adalah mengenai bisnis kuliner berbasis ya seperti tempat makan, resto, yang saya beri nama Halalin Aja. Terus apa sih maksudnya halalin aja? Lebih lanjut, langsung saja kita masuk kepada penjelasan tentang ide bisnis berbasis bisnis model kanvas. Berhubung bisnisnya ini nanti dijelaskan berdasarkan bisnis model kanvas, jadi saya akan mempresentasikan berurutan mulai dari customer segment, kemudian value proposition, selanjutnya customer relationship ya, kemudian channelnya, terus key partner, key activity, key resources, terus apa lagi? Oh ya, cost structure sama revenue stream. Kita mulai dari awal, customer segment. Customer segment ini tahap awal, yaitu tahapan untuk mengenali pangsa pasar, yang kemudian untuk menentukan bisnis seperti apa sih yang cocok untuk pangsa pasar yang sedang kita coba untuk kenali ini. Nah, pangsa pasar yang saya pilih di sini adalah customer profile-nya, profil dari pangsa pasarnya adalah orang-orang milenial, yaitu yang berusia antara 25 sampai 40 tahun, kemudian dengan pekerjaan, yaitu pekerja kantoran yang sibuk, yang kesehariannya sibuk di depan komputer, banyak duduk ya seperti itu, tidak banyak beraktivitas kemana-mana, hanya duduk. Kemudian orang-orang yang saya maksud di sini adalah orang-orang yang kalau sudah kerja biasanya dia itu udah mager, nggak mau kemana-mana, sudah fokus sama kerjaannya, bahkan untuk makan pun dia males. Tapi di sisi lain, orang-orang males ini juga sering menyediakan makanan yang berlebih di sampingnya, yang dia cemil sambil makan, yang akhirnya dia menjadikan dirinya itu malah obes. Ya, orang-orang seperti ini yang saya maksud. Kemudian karakteristik lain adalah orang-orang yang menggunakan sosial media berupa Facebook atau Instagram. Selanjutnya, di dalam customer segment ini juga mengenali tentang kebutuhan dari customer kita, dari customer yang akan kita jadikan pangsa pasar. Kebutuhan seperti apa? Kurang lebih ada dikelompokkan menjadi 3, yaitu job, pain, and gain. Nah, job atau kebutuhan kebutuhan benar-benar kebutuhan pokoknya dia, tentang apa sih yang ingin kita tawari. Nah, untuk tahu apa yang ingin kita tawari, berarti kan kita harus mencari tahu kebutuhannya dia. Di sini yang saya pilih adalah kebutuhannya akan makanan. Kan umum sih makanan, kalau semua orang pasti butuh makanan. Lebih spesifik yaitu ke makanan sehat, karena dia punya kebiasaan yang kurang sehat menurut saya, dan itu kebiasaan saya juga, kebiasaan yang kurang sehat, menunda makan atau makan sambil makan dengan tidak fokus makan, akhirnya malah berlebih atau kurang.
Nah, selain itu kebutuhannya adalah makanan yang sedikit tapi bikin kenyang, jadi dia bisa lanjut untuk fokus ke kerjanya lagi. Hanya dengan makan sedikit tapi bisa langsung kenyang. Kebutuhan yang lain adalah makanan yang tentu saja enak secara organoleptik tapi tidak memberikan efek samping yang berefek, ya tidak memberikan efek samping seperti itu. Kemudian kebutuhan yang lain adalah tempat yang kalau bahasa sekarang katanya instagramable. Kenapa? Karena ya orang yang sudah terlanjur suka dengan pekerjaannya ini pasti butuh tempat yang seimbang untuk dia meninggalkan pekerjaannya tersebut. Jadi dia nggak kecewa ketika pergi ke tempat makan, oh ya tempat ini cukup bisa membuat saya refreshing seperti itu. Karakter kebutuhan yang kedua adalah pain di sini maksudnya keluhan-keluhan dari customer yang akan kita tuju, dimana keluhan yang sering didapatkan dia ketika menjumpai atau ketika dia ingin mencari memenuhi kebutuhannya. Di sini kan kita tadi berbicara tentang makanan toh, berarti painnya di sini yang saya catat adalah ini deliverynya lama. Jadi ketika dia memesan kemudian makanan itu datang atau diantarkan dalam durasi waktu yang cukup lama atau panjang, jadi kan otomatis jam kerjanya dia juga kepotong banyak. Kemudian pain yang kedua atau pain selanjutnya adalah mengganggu pekerjaan. Ini berhubungan dengan yang delivery yang lama tadi. Selain delivery yang lama itu sudah memotong waktu kerja, kadang-kadang ketika dia makan itu dia berpikiran kalau gimana ya, kalau bahasanya itu sayang meluangkan waktu hanya untuk makan, mending saya lanjutkan kerjaan. Seperti itu. Dia beranggapan kalau makan ini meskipun untuk menunjang kesehatannya tapi mengganggu pekerjaannya. Selanjutnya adalah efek samping dari makanan itu sendiri. Karena untuk memenuhi kebutuhan yang tadi, kadang-kadang makanan-makanan yang dituju adalah makanan yang pokoknya enak, pokoknya praktis, pokoknya cepat, tapi sayangnya akan menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Nah, ini adalah beberapa pain atau kebutuhan yang dirasa memberikan efek buruk kepada customer yang akan kita tuju. Selanjutnya adalah kebutuhan gain atau kebutuhan yang menurutnya itu bisa bikin wow, kalau kata Bu Ratna seperti itu dalam perangkapan saya. Di sini saya hanya tulis dua, yaitu kupon voucher dan challenge berhadiah. Maksudnya kupon voucher ya kalau misalkan pembeli pertama atau seperti apa akan mendapatkan kupon voucher yang bisa ditukar untuk item atau diskon dan lain-lain. Untuk challenge berhadiah yang dimaksud ini ya seperti dari kami menyediakan event, semacam event gitu, event challenge atau event perlombaan. Kemudian yang bisa memenangkan event ini akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya seperti apa ya tergantung keadaan sih, tergantung eventnya saat memperingati hari apa, seperti itu. Lanjut ke bagian kedua. Tadi kan bagian customer segmennya customer. Kemudian kedua ini yang di bagian tengah ini adalah bagian value proposition. Nah, bagian value proposition ini menjawab dari customer segment yang tadi, dari kebutuhan dari customer. Jadi bisa dibilang value proposition ini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah product and service. Untuk menjawab job dari customer segment tadi, maka produk dan servisnya yang saya sediakan adalah tempat makan. Tempat makan seperti apa?
Nah, ini kita masuk ke ide yang saya bicarakan di awal, hal ini aja. Tempat makannya ini berbasis bar halal. Bar, kita tahu bar itu biasanya dari katanya bar artinya garis. Biasanya kalau di resto yang berbasis bar itu menjual minuman beralkohol, biasa disebut koktail. Ada juga sih mocktail, bahkan ada juga yang menyajikan kopi, padahal itu bukan kafe. Kemudian disajikan dalam meja panjang, pelanggan bisa duduk di depannya, kemudian dilayani oleh bartender biasanya seperti itu. Cuma bar yang saya pikirkan ini adalah bar yang halal, non alkohol. Bagaimana bisa? Ya, jadi barnya ini adalah bar yang sehat, healthy, yang non alkohol, karena alkohol kan kurang sehat meskipun menghangatkan katanya, tapi kurang sehat untuk kesehatan hati, jantung, kolesterol juga. Makanya saya bikin penggantinya, yaitu mocktail. Pengganti koktailnya adalah mocktail, yaitu campuran dari jus atau sari buah atau soda yang kemudian dikombinasikan menjadi suatu minuman yang secara organoleptik, tampilan, aroma, rasa itu tidak monoton, bervariasi, jadi disukai oleh orang-orang tertentu. Dalam hal ini pastilah customer kita. Tunggu sebentar, sepertinya ini ada cahaya ilahi di sini. Kita akan pindah. Lanjut. Kita tutup wajahnya, tapi tidak masalah. Sampai mana tadi? Oh iya, mocktail. Selain mocktail, apakah hanya menyediakan minuman? Oh enggak. Di sini juga menyediakan makanan ringan. Tapi makanan ringannya ini dalam gagasan saya, makanan ringannya khusus. Kalau makanan berat nanti kan bisa mengganggu pekerjaannya si customer. Jadinya saya bikin makanan yang di sini hanya makanan ringan, yaitu snack bar. Kita tahu snack bar, mungkin salah satu contoh yang sudah ada di pasaran itu Soy Joy. Ada lagi apa ya? Ya Soy Joy aja, Soy Joy seperti itu. Jadi makanannya bentuknya seperti beng-beng juga, beng-beng. Makanya bentuknya persegi panjang sih. Nah, kemudian tersusun dari berbagai isi, bisa dari biji-bijian, buah-buahan, bahkan dari beberapa penelitian itu snack bar terbuat dari ikan, daging, tepung-tepungan, banyak sekali seperti yang sudah jadi contoh. Nah, kemudian apa lagi? Oh iya, snack. Selain itu apalagi produk and service-nya. Jadi selain hanya menyediakan mocktail, kemudian snack, ada kelebihan lain, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan si customer. Jadi karena di sini kebetulan saya juga belajar tentang kebutuhan gizi seorang, yang sangat memungkinkan ketika seorang itu memesan suatu makanan, sangat memungkinkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan, kami menyebutnya kebutuhan basal dari seseorang. Jadi dengan menyesuaikan kebutuhan basal, tentunya dengan mengukur jumlah atau takaran gramasi dari makanan itu, kemudian jenisnya, kemudian variasi jenis. Dari pengaturan itu kemudian kita bentuk menjadi sebuah snack bar dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan customer. Itu nanti akan memenuhi kebutuhan dari customer, tidak lebih dan tidak kurang. Tentu tidak terpaku dengan kebutuhannya saja ya, tergantung dari request customer sendiri. Misalkan customer ingin menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan, bisa disesuaikan
dengan porsi dari snack bar yang kita beli. Apakah mocktail juga berpengaruh? Tentu saja berpengaruh. Jadi mocktailnya juga harus disesuaikan komposisi atau formulasinya untuk kebutuhan customer tadi. Jadi selain halal food tapi juga healthy food, karena healthy-nya ini karena disesuaikan dengan kebutuhan, bukan serta merta menunya umum seperti itu, bukan. Walaupun nanti salah satu strategi supaya tidak terlalu lama deliverynya adalah dengan memberikan satu ukuran yang umum, kemudian itu nanti bisa ditambah atau dikurangi disesuaikan dengan request dari customer. Ini kita bicara tentang produk dan service, baru sampai produk dan service. Selanjutnya adalah tempat. Tadi kan dari jobnya, kebutuhan dari customer adalah tempat yang instagramable. Jadi di sini cafe, bar atau resto bar, ya intinya tempat makan berbasis bar ini tentunya akan dibuat semenarik mungkin supaya si customer rela untuk meninggalkan pekerjaannya datang ke tempat ini. Oke, seperti itu. Sebelumnya di sini saya tampilkan sedikit tentang poster. Poster. Lebih tepatnya ini seperti informasi tentang ya halalin aja. Itu nama tempatnya, halal in aja. Sebenarnya seperti itu, halal ini halal, jadi in aja, masuk aja, enggak apa itu maksudnya seperti itu. Tapi kalau dibaca bersambung halalin aja juga boleh. Oke, lanjut ke pen reliever. Pen relievernya ini kan pasti untuk menjawab dari customer pain. Misalkan di sini ada delivery cepat, itu untuk menjawab customer pain delivery yang lama, delivery atau penyampaian makanan atau pesan yang lama. Delivery cepat di sini kenapa bisa? Ya karena snack bar ini bisa dibilang tidak membutuhkan waktu lama untuk penyajiannya, karena bisa disimpan di dalam freezer atau dalam kulkas, kemudian langsung untuk menghangatkan bisa dipanaskan dengan microwave atau oven. Ya, bahkan snack bar ini bisa dikemas dalam bentuk kemasan, dan untuk mocktailnya juga bisa dikemas dalam bentuk itu standing punch. Selanjutnya pain relievernya praktis, jelas sangat praktis, bisa dimakan. Ini untuk mengatasi customer pain, yaitu mengganggu kerjaan. Karena praktisnya itu jadi tidak sama sekali tidak mengganggu pekerjaan dari customer kita. Kemudian selanjutnya adalah gain creator. Gain creator tentu hanya menjawab di sini hanya untuk menjawab customer gain saja, yaitu kupon voucher dan challenge berhadiah. Nah, challenge berhadiah ini nyambung ke selanjutnya, yaitu customer relationship. Di sini maksudnya customer relationship adalah bagaimana kita bisa menarik pelanggan, kemudian mempertahankan dan terintegrasi bersama dengan pelanggan tersebut. Jadi bagaimana usaha atau kiatnya? Di sini saya pakai salah satunya dengan itu challenge berhadiah. Jadi cara berintegrasinya adalah dengan challenge berhadiah. Challenge seperti apa maksudnya? Yaitu challenge berupa tantangan kepada customer untuk mematuhi diet yang dia butuhkan. Misalkan ada customer yang dia obes, jadi challenge untuk dia adalah untuk menuju ke berat badan idealnya. Nah, dalam waktu tertentu. Misalkan nanti customer berhasil, maka dia akan mendapatkan hadiah. Nah, challenge seperti ini tentunya pasti akan membuat si customer ini datang terus ke halalin aja, karena
Di hal ini aja, selain menyediakan makanan yang praktis, juga menyediakan layanan untuk memberikan makan dan minuman sesuai dengan kebutuhan. Jadi sangat memungkinkan untuk bisa memenuhi challenge menuju ke berat badan ideal. Seperti itu. Selanjutnya ya, jadi dengan demikian diharapkan challenge berhadiah ini menjadi salah satu upaya yang bisa memperkuat integrasi atau hubungan halalin aja dengan para customer atau para pelanggan. Jadi tadi salah satu customer relationship kan mengadakan event atau challenge berhadiah sebagai sarana integrasi kita dengan customer. Selain itu, diantara customer relationship-nya adalah dengan melakukan maintenance dekorasi ya, untuk menjawab menjawab customer job yang menginginkan tempat yang instagramable, maka diperlukan maintenance atau perawatan dari dekorasi tempat kita agar selalu up to date seperti itu. Jadi dengan menyediakan tempat yang instagramable tentunya akan menjadikan salah satu sarana untuk terintegrasi dengan salah satu aspek kehidupan dari customer, apa itu instastory-nya ya, seperti itu. Jadi kan semakin banyak spot atau tempat foto yang didapat dari halalin aja, maka semakin kuat atau semakin intens integrasi kita atau kami dengan customer. Lanjut ke selanjutnya dulu, channel secara bahasa kan artinya saluran atau penghubung. Jadi dalam channel ini kita mencari atau membahas tentang apa-apa saja yang bisa menghubungkan kita dengan customer. Dari segi apa? Dari segi pemasaran, mungkin dari segi penyampaian atau delivery kita kepada customer, dari segi integrasi, dari segi perlakuan kita kepada customer. Channelnya misalnya di sini untuk channel marketing atau pemasaran adalah channel iklan itu adalah melalui sosial media, karena tadi dalam customer profile-nya si customer ini pengguna sosmed Facebook dan Instagram, jadi channelnya di sini juga Facebook dan Instagram. Selanjutnya untuk channel delivery, kami berusaha untuk berpartner dengan GoFood atau menggunakan jasa GoFood atau GrabFood sebagai salah satu sarana channel kepada pelanggan. Channel berikutnya adalah channel yang berupa integrasi di sini lalunya sudah dibahas tadi, yaitu integrasi dengan memberikan semacam challenge dalam satu event seperti itu. Challenge-nya saya ulangi lagi ya, seperti tadi, challenge untuk mematuhi program diet sesuai dengan kebutuhannya. Untuk yang obes berarti program menurunkan berat badan, untuk yang berat badannya kurang berarti diet untuk meningkatkan berat badannya supaya ideal, seperti itu. Nah, langsung saja lanjut ke bagian paling kiri. Di situ ada key partner atau partner kunci. Partner kunci di sini seperti artinya sih, partner yang menjadi kunci berjalannya usaha kita. Tentu yang paling pertama di situ ada investor, orang yang membiayai, memberikan aliran dana modal untuk usaha kita. Selanjutnya dari key partnernya adalah saya ambil supplier, baik itu supplier bahan baku, supplier kemasan dari produknya nanti snack bar dan mocktail. Kemudian
itu pay partner berupa reseller, maksudnya orang yang menjualkan lagi selain dari dine-in atau deliver order ke Halalin Aja, juga bisa dibeli di reseller-reseller yang mau bekerja sama atau berpartner dengan Halalin Aja. Selanjutnya adalah ojek online. Ojek online ini partner dalam hal memfasilitasi channelnya tadi kan GoFood atau GrabFood, berarti di sini ojek online yang berperan sebagai salah satu partner key dari bisnis, dari gagasan bisnis ini. Selanjutnya lanjut ke sebelahnya, ke activity. Maksudnya ke activity berarti ini aktivitas kunci, aktivitas yang perlu dilakukan selama kita menjalankan bisnis. Aktivitas apa saja sih gitu maksudnya? Tentu saja pertama berjualan ya, berjualan produk kita secara dine-in, makan di tempat seperti itu. Selanjutnya adalah jual makanan kemasan, ini juga mestinya kegiatan termasuk mengemas makanan, memasak dan lain sebagainya. Kemudian maintenance dekorasi, ini juga salah satu aktivitas yang perlu dilakukan karena penting untuk tadi client relationship. Selanjutnya supply bahan makanan, tidak mungkin kan kita menjual makanan, kita membuat makanan tapi tidak mensuplai, dan menurut saya ini salah satu aktivitas juga. Selanjutnya adalah ini posting. Oh iya, posting kan kalau kita ingin tadi diantara channel adalah sosmed, dan untuk mempost atau mengunggah Halalin Aja dan produk-produknya ke sosmed memerlukan ya, kita perlu waktu untuk mempostingnya, kita perlu usaha juga untuk mempostingnya, dan ini juga termasuk aktivitas menurut saya, aktivitas kunci yang perlu dilakukan Halalin Aja untuk menjalankan bisnis ini. Suara mulai habis. Lanjutnya key resources. Maksudnya apa tadi resources ya, sumber daya. Kalau di dalam Google Translate artinya sumber daya, maksudnya pekerja atau karyawan kunci apa saja yang berjasa, yang bekerja untuk Halalin Aja. Diantaranya yang berperan orang-orang siapa saja yang berperan untuk Halalin Aja. Di sini sudah disinggung di key partner, yaitu investor, selanjutnya supplier, kemudian yang tidak disampaikan di key partner tadi, lupa belum disampaikan, itu juru masaknya, kemudian juru ahli maksudnya ya ahli gizi. Jadi dalam gagasan kami berencana untuk melibatkan ahli gizi, tentunya untuk menghitung kebutuhan dari si customer. Jadi produk value propositionnya akan tercapai. Value proposition untuk menyediakan produk berupa makanan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan customer bisa tercapai dengan bantuan dari resource kami, yaitu ahli gizi. Jadi kami juga melibatkan ahli gizi di sini. Selanjutnya ada reseller, ya juga termasuk sudah kami singgung di bagian key partner tadi. Selanjutnya langsung saja masuk ke bagian bawah. Situ ada cost structure, yaitu struktur pengeluaran apa saja yang diperlukan untuk menjalankan bisnis Halalin Aja. Ya, diantaranya itu yang pertama gaji karyawan, gaji pekerja, karyawan, dan lain-lain. Kemudian biaya sewa tempat, kemudian biaya air dan listrik, selanjutnya biaya pajak usaha, terus
supply untuk membeli alat dan bahan, untuk membeli alat dan bahan, kemudian biaya untuk maintenance dekorasi dan maintenance alat-alat yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah revenue stream. Revenue stream di sini maksudnya adalah aliran pemasukan. Jadi kan tadi ada cost structure, ada pengeluaran yang perlu kita lakukan, pasti butuh pemasukan dong. Pemasukan di sini apa saja, dari pemasukan apa saja? Dalam gagasan saya bukan hanya terpikir 3 sih, cuma dalam jangka pendek hanya terpikir 3, yaitu makan di tempat, kemudian makan dalam bentuk kemasan yang bisa dibawa pulang, barangkali dibawa sambil kerja di kantor, atau yang bisa dipesan. Itu revenue stream yang ketiga, yaitu delivery order. Jadi kalau misalkan memang benar-benar tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, si customer bisa melakukan pemesanan melalui delivery order, baik melalui channel GrabFood, GoFood, atau DM Instagram barangkali, Facebook, telepon, WhatsApp, banyak cara sih. Dan itu juga termasuk channel juga. Selanjutnya, sudah selesai. Jadi untuk bisnis model kanvas di sini sudah selesai. Ada beberapa poin tadi, mulai dari customer segment, kemudian yang tengah value proposition, kemudian customer relationship, channel, key partner, key activity, terus key resource, kemudian cost structure, sama revenue stream. Ya, kurang lebih seperti itu gagasan saya mengenai halalin aja. Mau dibaca halalin aja juga halalin aja.